Audiens berkaitan dengan polemik berkepanjangan terkait pembangunan 14 kios di Pasar Samarang Garut. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan jawaban yang pasti. Apakah kios yang dianggap liar tersebut dibongkar ataukah kios tersebut akan dipertahankan? Pembangunan 14 kios di Pasar Samarang Garut menuai polemik berkepanjangan karena diduga tanpa izin alias liar serta merubah detail engineering design (DED) yang dibuat pada 2016 lalu. Isu miring menyebutkan semua dilakukan oleh warga pasar yang tidak kebagian jatah, sementara kabar lain karena ada kepentingan oknum pejabat. Forum Pemuda Peduli Garut (FPPG) merasa terpanggil untuk menyelamatkan aset daerah dan menjadwalkan audiens dengan sekretaris daerah pada Senin 7 Juni 2021. Hadir pada acara tersebut Asisten Daerah Asda 1 Dr. Haji Suherman SH.MSI, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kadis Perindak Dr. Anes Haji Niagania, Camat Samarang Hajah Neneng Martiana, dan Ketua Umum Forum Pemuda Peduli Garut FPPG Asep Nurjaman lengkap dengan pengurus serta beberapa anggota. Asep Nurjaman merasa kecewa dengan sikap Bupati Garut selaku penanggung jawab keuangan dan pengelola aset daerah. Dia menuding Dinas Perindustrian dan Perdagangan lalai sehingga kios tersebut bisa berdiri tanpa ada tindakan preventif. Kadis Perindak Dr. Anes Haji Niagania mencoba menjelaskan kronologi pembangunan Pasar Samarang serta upaya yang dilakukan demi menyelamatkan aset daerah. Nah, akhirnya terakhir pertemuan itu di kecamatan. Nanti mungkin Bu Neng bisa menyebutkan seperti apa. Di kecamatan tuntutannya hanya itu, Pak. Malah pertanyaannya seperti ini, Kang Asep di Kang Yosef teh. Apa dasar Pak Kadis melarang saya membangun kios di lahan itu? Saya tidak menjawab. Monggo saja ada hukum, tapi tengah dikana hukum, najaro HTW. Dan sebab saya tidak mau konflik, Musyawarah yang di DPR di mana di gedung Metro itu Pak sampai gebrak-gebrak meja, gitu. Tapi tidak satu pun sok umumnya tidak ada. Samarang masih sensitif, Pak. Jadi, nah sekarang tatnya seperti apa? Akhirnya minggu kemarin tanggal berapa Pak Jajang? Saya sekaligus membuat surat itu untuk 4 orang pedagang yang membangun kios di lahan yang dilarang. Satu untuk Pak Yosef dan kawan-kawan 14, Bu Haji Holila, Bu Haji Sadia, Pak Ade Amilin. Disekaligus kan? Tanggal 2 Juni. Nah 2 Juni intinya bahwa saudara telah melanggar bla bla bla, harap saudara dalam jangka waktu 3 kali 24 jam untuk merumuskan sendiri, karena kita persuasif dengan kios yang 3 ya konsepnya gitu. Nah ternyata sampai hari ini tidak diruntuhkan. Kita saya juga punya semacam konsultan pasar Pak yang sama untuk memelihara kondusivitas pasar. Nah karena sampai hari ini tidak diruntuhkan, saya akan mengirimkan surat terakhir. Surat itu berbunyi bahwa kan bilik kalau rugi kan saya suka makan saya harus ngebangun rugi walaupun salah, jalurnya seperti itu. Nah saya karena di kantongnya COVID gitu ya, bidang pasarnya tutup, surat belum dibuat tapi sudah ada konsepnya ya. Jadi surat itu akan menegaskan bahwa agar mempersiapkan diri namun segala sesuatunya terjadi. Saya juga sedang menyusunkan lah membuka genak kumaha aku api, aku naon gitu ya. Sebab situasinya berbeda gitu ya. Nah, langkah-langkah inilah yang saya lakukan agar proses di Samarang itu tidak terjadi konflik. Pak Bupati kemarin itu sudah mendengar naiknya pasar Samarang ya. Mereka pasar Samarang, hanya beliau ada kegiatan yang lain. Ada kejadian lagi Kak Asep, di tengah-tengah kita menyelesaikan pembangunan pasar, kemarin ada yang membangun kios baru, itu dirubrukan Pak, langsung dirubrukan karena kelihatan oleh kita gitu ya. Jadi kalau sementara ini kita tidak tegas, tidak lalai, ya ada proses saja sebetulnya. Mudah-mudahan setelah surat ini tidak diindahkan lagi, kita melakukan tindakan gitu. Sementara Camat Samarang Hajah Neneng Martiana mengatakan pihaknya hanya sebatas fasilitator dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Setelah terjadi pembicaraan cukup alot, akhirnya disepakati bangunan tersebut harus dibongkar. Dari Garut, Patuloni Alprian, Berita 5 mengabarkan.